Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita masuk ke e-raport ya sebagai wali kelas Bapak Ibu. Kalau di video saya yang lain, saya sudah jelaskan bagaimana kita masuk ke e-raport sebagai guru Bapak Ibu, dan bagaimana cara menginput nilai, membuat perencanaan, menginput nilai-nilainya. Nah, kali ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana caranya kita masuk ke e-raport sebagai wali kelas. Oke, Bapak Ibu, sama seperti masuk seperti guru masuk ke kita buka aplikasi browser dulu. Terserah Bapak Ibu mau pakai Google Chrome atau mau pakai yang lain, atau Safari, atau mungkin Mozilla, atau terserah Bapak Ibu. Yang bagus yang mana menurut Bapak Ibu, tapi kalau saran saya sih silakan Bapak Ibu pakai Google Chrome aja, Bapak Ibu ya. Tapi kali ini saya mau masuk pakai Safari dulu. Oke, Bapak Ibu tinggal masuk saja. Kalau pertama-tama sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu saya tutup dulu deh, masuk ke Safari dulu. Oke, atau ke Google Chrome-nya, lalu silakan masuk ke ini Bapak Ibu. Ketik alamatnya Bapak Ibu ya. Alamat e-raport Bapak Ibu atau e-raport SMK, silakan. Di sini kalau saya coba masuk pakai e-raport sekolah SMK 20. Oke, Bapak Ibu. Kita langsung dibawa ke halaman ini, Bapak Ibu ya. Muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, sama, guru juga seperti ini. Guru wali kelas sama-sama masuk ke sini, halaman ini Bapak Ibu. Lalu silakan Bapak Ibu masukkan email atau NUPTK yang didaftarkan di Dapodik atau untuk e-raport Bapak Ibu ya. Nah, saya coba masukkan pakai email teman saya, karena saya mau coba menunjukkan kepada Bapak Ibu sebagai wali kelas seperti apa. Oke, Bapak Ibu ya. Lalu masukkan passwordnya atau sandinya, silakan masukkan gitu ya. Lalu jangan lupa pilih tahun ajarannya Bapak Ibu ya, semester genap tahun 2019-2020 genap, semester genap. Oke, sesudah itu ada pilihannya di sini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang ini lalu masuk. Klik masuk. Nah, otomatis kita akan masuk ke halaman ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan sebagai wali kelas Bapak Ibu. Tampilan sebagai wali kelas di sini. Sebagai wali kelas. Jadi ini mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, gitu ya. Nah, ini menu e-raport kita. Yang ini Bapak Ibu ada berandanya, ada referensi peserta didik, ada referensi kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum punya KD ya, kompetensi dasar, di sini Bapak Ibu bisa ketik sendiri buat di sini Bapak Ibu. Nanti di lain kesempatan saya jelaskan bagaimana cara menginput KD kita kalau memang di sini belum ada ya, belum ada KD kita. Jadi kita bisa input sendiri. Oke. Lalu ada perencanaan. Nah, perencanaan saya sudah jelaskan rasio, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, bobot keterampilannya seperti apa ya. Sama, guru juga sama ya, wali kelas juga ada kalau misalnya wali kelasnya mengajar. Nih, ada nih di sini. Ya. Sama, caranya sama gitu ya. Lalu penilaiannya di sini juga sama. Oke, di sini Bapak Ibu. Sama, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap remedial gitu ya, lalu penilaian ekstrakurikuler. Ini juga sama Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke laporan hasil belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya.
Di sini karena wali kelas jadi tampilannya banyak Bapak Ibu, jadi beda ya dengan tampilan sebagai guru Bapak Ibu. Di sini pun ada keterangannya Bapak Ibu. Nah, keterangannya ada di sini ya. Misalnya di sini Anda adalah wali kelas rombongan belajar bla 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 misalnya gitu ya. Nah, ini status penilaian rombongan belajar ini aktif gitu ya. Di sini aktif. Kalau mau dinonaktifkan di sini Bapak Ibu. Lalu inilah daftar mata pelajaran di rombongan belajar di sini. Wali kelas ini, kelas 11 OTKP misalnya. Nah, ini mata pelajarannya. Lalu ada guru-guru yang mengajar di sana, ya, ada keterangannya mata pelajaran, kemudian nama guru yang mengajar mata pelajaran itu, lalu ada SKM-nya, lalu nilai pengetahuan, keterampilannya ada. Nanti kelihatan sini Bapak Ibu, sebagai wali kelas Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah membuat perencanaan, sudah input nilai, kelihatan nih, ini sudah nih misalnya ya, dia sudah input nilai, sudah masuk gitu ya. Ini juga sudah masuk ya, kelihatan yang sudah masuk kelihatan semua. Nah, kalau yang masih proses seperti dia lagi masih mengerjakan, belum kirim nilai ke sini Bapak Ibu ya, ke wali kelasnya. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini tampilan sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nilai US atau USBN ya gitu ya. Ini karena kelas 10 di sini kelas 11, jadi kita tidak perlu isi di sini, tapi kalau kelas 12 ya perlu kita masukkan nilai US atau USBN-nya. Lalu nilai UN juga ada menunya, kewirausahaan ada, kemudian ada catatan akademik. Nah, ini Bapak Ibu harus sebagai wali kelas harus buat catatan deskripsinya, ya, deskripsi catatan akademik buat setiap anak didik ya, anak-anak kita ya, di mana kita sebagai wali kelasnya, kitalah yang membuat. Dari mana Bapak Ibu? Dari 3 nilai akhir terendah ya, kita akan membuatnya di deskripsi ini ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan nanti nilai dari semua guru mata pelajaran sudah masuk, akan kelihatan di sini nilai mana saja yang terendah dari semua guru ini gitu ya. 3 nilai terakhir. Nah, kita akan memberikan deskripsi catatan akademiknya nanti. Misalkan di pelajaran agama misalnya dia rendah. Berarti nanti kita perlu memberikan deskripsi atau catatan akademik misalnya kepada Ananda ini gitu ya. Ananda perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan agama dan budi pekerti gitu ya. Karena kan nilai agamanya terendah. Misalkan contoh saja itu ya Bapak Ibu ya. Sebagai bekal pembelajaran kompetensi di kelas berikutnya misalnya gitu ya. Jadi harus ditingkatkan, atau pelajaran lain misalnya PJOK atau matematika, tinggal kita melihat analisis dari nilai-nilai yang sudah masuk nanti. Kalau semua guru yang mengajar di kelas OTKP ini, 11 OTKP ini gitu ya, sudah masuk, akan ketahuan bahwa oh ternyata ada nilai yang terendah gitu ya. Nah, itu kita buatkan catatan akademiknya di sini. Itu Bapak Ibu ya. Untuk setiap siswa ya Bapak Ibu ya. Untuk setiap siswa ya, anak-anak kita di kelas kita ya. Ini sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Tentunya kalau sebagai guru tidak ada Bapak Ibu ya. Itu catatan akademik, lalu nilai karakter. Di sini nilai karakternya. Di sini Bapak Ibu nilai karakternya. Nah, di sini sudah ada gitu ya, nilai karakter sudah ada yang diisi gitu ya. Ini dari mana? Dari masukan guru-guru gitu ya. Masukan guru-guru mata pelajaran lain
atau dari guru BP ataupun dari guru pelajaran agama dan yang lain, PKN dan pelajaran lainnya. Lalu disimpulkan oleh wali kelas di sini. Ya, ini harusnya kosong, tapi karena ini sudah diisi jadi sudah ada gitu ya. Masih kosong, kita klik di sini. Kalau misalnya masih kosong, kita belum buat penilaian karakter anak-anak gitu ya. Kita tinggal tambah data di sini. Tambah data. Nah, tambah data, tinggal pilih nama peserta didiknya, Bapak Ibu. Pilih nama peserta didiknya. Siapa misalnya gitu ya. Lalu tinggal kita masukkan saja Bapak Ibu gitu ya. Masukkan misalnya si ini Adelia misalnya ya, nilai karakter integritasnya seperti apa gitu ya. Lalu nilai karakter religiusnya seperti apa gitu ya. Jadi ada 5 nilai karakter itu kita simpulkan dari semua masukan guru-guru gitu ya. Sudah semuanya dari mandirinya, kemudian dari gotong royongnya gitu ya. Sesudah di-input semua kelima sikap itu, kita akan simpulkan di sini catatan perkembangan karakternya. Misalnya, Ananda menunjukkan perkembangan karakter yang baik pada pembelajaran semester ini. Selain itu, Ananda juga menunjukkan prestasi yang cukup baik di beberapa bidang kegiatan kokurikuler dan ekskul ya, yang membanggakan sekolah. Nah, sikap rendah hati, ya, jujur, kemudian kerja keras dan giat ditunjukkan Ananda selama semester ini. Jadi ini catatan wali kelas buat si Ananda ini gitu ya. Per anak nanti Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sebagai wali kelas buatlah ya catatan perkembangan karakter anak-anak ya. Silakan berikan penilaian karakternya. Ya, tentunya berdasarkan masukan dari guru BP, guru pelajaran agama, PKN, lalu guru-guru yang lain gitu ya. Nah, otomatis juga guru-guru yang guru-guru pelajaran lain akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, akan masuk ke sini catatan-catatan mereka. Jadi Bapak Ibu tinggal sebagai wali kelas tinggal simpulkan saja, ya. Itu nilai karakter Bapak Ibu. Lalu di sini ada ketidakhadiran. Nah, ini Bapak Ibu tinggal input saja ketidakhadirannya untuk semester ini sakit berapa gitu ya. Izin berapa gitu ya. Lalu tanpa keterangan berapa kali gitu ya. Atau bisa diunduh juga gitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa sesudah semuanya diisi, baik itu tadi catatan karakter, catatan akademik, nilai karakter itu jangan lupa yang paling bawah Bapak Ibu di paling bawah disimpan Bapak Ibu. Harus selalu disimpan. Kalau tidak itu tidak akan simpan Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan tadi tidak akan ada di e-raport kita. Hanya sia-sia kalau tidak disimpan. Usahakan selalu disimpan Bapak Ibu. Ya. Selalu disimpan. Jadi sampai ada keterangan sukses data berhasil tersimpan misalnya. Atau ini juga bisa diunduh loh Bapak Ibu, diunduh rekapnya gitu ya, baru diisi secara manual lalu nanti diupload lagi gitu kira-kira. Ya. Ya, diunggah gitu ya. Oke, itu ketidakhadiran ya Bapak Ibu ya. Lalu kita coba misalnya ini nilai ekstrakurikuler. Di sini kalau misalkan kita sebagai sebagai wali kelas ini akan muncul sini nama-namanya ekstrakurikuler apa saja, pembinanya siapa, kemudian predikatnya apa, deskripsinya apa di sini Bapak Ibu. Akan muncul di sini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pembina yang lain sudah mengisi nilai ekstrakurikulernya akan masuk ke sini Bapak Ibu semuanya akan terekam di sini. Lalu ada yang namanya praktik
kerja lapangan. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu. Ya, misalnya anak kita ini si Adelia misalnya, dia mitranya atau dunia usaha dan industrinya di mana, tinggal pilih saja alamatnya di mana. Lalu ada kompetensi keahliannya gitu ya, skala kesesuaian dengan kompetensi keahliannya, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Lalu di sini lamanya berapa bulan, pilih juga di sini ya, prakteknya. Seperti itu Bapak Ibu. Alamatnya di mana, diisi semua. Lalu sesudah itu kalau sudah diisi tinggal Bapak Ibu simpan. Gitu. Jangan lupa Bapak Ibu selalu disimpan, gitu ya. Disimpan. Lalu sesudah itu Bapak Ibu prestasi, ada prestasi peserta didik. Di sini Bapak Ibu input datanya, tambah data di sini Bapak Ibu. Misalnya tambah data, ya namanya siapa, tinggal kita kasih Adelia Safira misalnya, ya otomatis di sini jenis prestasinya apa, gitu ya, jenis prestasinya apa, misalnya eskul, ada prestasinya di ekstrakurikuler basket misalnya, ya eskul basket misalnya, ekstrakurikuler, ya tinggal kita buat keterangannya juara 1, juara misalnya juara 1 ya, tingkat berapa, tingkat ya, atau juara 1 basket gitu ya, basket tingkat provinsi misalnya gitu ya. Oke, tingkat provinsi misalnya, salah lagi, tingkat ya provinsi misalnya, provinsi DKI Jakarta misalnya, DKI misalnya. Sesudah itu tinggal simpan Bapak Ibu, ya otomatis akan muncul datanya di sini Bapak Ibu, ya. Jadi jenisnya apa, keterangan prestasinya apa, ya. Begitu Bapak Ibu, jangan lupa disimpan. Kalau memang itu Bapak Ibu ya. Nah ini kalau ini misalnya, contohnya saja ini Bapak Ibu ya, contohnya. Nah ini Adelia Safira kelas 10 OTKP 2 gitu, ekstrakurikuler juara 1 basket tingkat provinsi misalnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kalau mau lagi tinggal tambah data saja Bapak Ibu. Tinggal tambah data, klik nama anaknya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ekstrakurikuler ya. Apa namanya? Prestasi ya. Prestasi peserta didik. Lalu ada lagi yang namanya kenaikan kelas. Di sini Bapak Ibu, Adelia di sini tinggal pilih saja gitu ya. Pilih naik kelas. Naik ke kelas gitu ya. Tidak naik ke kelas itu. Ini Bapak Ibu naik ke kelas berapa gitu ya. Naik ke kelas 12 misalnya. Ya, klik di situ Bapak Ibu ya. Lalu apalagi Bapak Ibu, tinggal kita lihat di sini, ya naik kelas. Oke, baru nanti terakhir nanti akan cetak raport UTS, lalu cetak raport semester ada di sini juga, ya Bapak Ibu ya. Yang UTS tidak perlu gitu kan, karena kita sekarang raportnya raport UAS gitu ya. Di sini kita cetak. Ini ada, kalau mau lihat nilai tinggal klik saja ya. Kemudian ini halaman depan raportnya. Ini raport akademik dan nilai karakternya di sini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Tinggal kalau mau lihat nilai klik aja di sini Bapak Ibu. Nah, ini nilai anak-anak di apa namanya? Di kelas Bapak Ibu, ya. OTKP tadi ya, sebagai wali kelas. Ini dia.
sudah ada yang masuk, ada juga yang belum, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena ini masih belum, jadi kita belum bisa cetak raportnya. Masih banyak sekali yang belum masuk nilainya misalnya ya. Nah itu Bapak Ibu. Ini juga bisa diunduh Bapak Ibu ya. Diunduh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya, tampilan nilai raportnya ada, tampilan nilai akhir semesternya ada, lalu ada KD-nya, tampilan seperti apa, ada di sini semua Bapak Ibu. Nah itu menu-menu e-report yang ya untuk wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba dibuka-buka lagi e-reportnya, coba dipelajari lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kesulitan, silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silakan dipelajari terus ya Bapak Ibu, dibuka e-reportnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu.